Hai, halo Niko. Selamat pagi. Halo, halo. Kedengeran suara Kak Daud? Tes, tes, tes. Halo, Kedengeran? Ran. Kedengeran ya. Suara Niko kecil banget. Hmm. Bisa lebih dekat ke mikrofonnya? Halo, Halo. Nah, udah kedengeran, udah better. Apa kabar Niko? baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Oke. eh, ada jalan-jalan kemarin mungkin? Ada. Nggak ada, di rumah aja. Tadi udah sarapan? Belum. Belum? Wah, biasa sarapan jam berapa? Hmm, kadang Biasa makan jam berapa kamu? apa? Jam berapa? Jam sih, misalnya. Hari ini Nicole udah ngomong belum? Halo? Belum. Halo, halo. Halo. Nah, iya, ini better. Tadi suaranya nggak ada banget, Nicole. Jadi, please deket ke mikrofon ya. Tadi Kak Daud tanya, udah makan belum? Udah sarapan belum? Belum. Belum ya? Biasa Belum. sarapan jam berapa? Ah, nggak tergantung. Tergantung Sesuai. ya, macam-macam ya. Tapi sarapannya suka dilewatin nggak? Apa langsung makan siang aja? ah, Kadang-kadang. Kadang-kadang. Oke, Kak Daud share screen ya. Kalau kita akan mulai aja pertemuan kedua. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai variabel. Nah, variabel itu apa sih? Pernah dengar? Mana? Pernah dengar apa itu variabel? Pernah. Cuman belum tahu jelas. Kenapa? Cu- Tahu, cuman pernah dengar, belum tahu. Ini ini suaranya beneran gak jelas. Pernah, Bisa lebih deket pernah gak? dengar. Pernah dengar. Ah, pernah dengar, oke. Ya. Heeh, oke. Contohnya berarti coba. Oh, A- Atau variabel cuma tuh pernah dengar dong? eh pernah dengar cuma waktu itu ya. Nah, Pernah dengar cuman kurang tahu arti. Hmm. halo, Nicole. Pernah dengar cuman kurang tahu artinya. Pernah dengar, cuman kurang tahu artinya. Nah, ngomongnya seperti itu ya. Ada nggak kedengeran dari tadi? Oke, nah benar ya. Jadi variabel itu it's just like a box that you can store anything inside of it. Ya, jadi misalnya kamu pernah ini nggak beli tiket gitu secara online ya? Aduh, namanya apa? Pernah jalan-jalan terus beli tiketnya online nggak, Nicole? Iya, sering. Sering. Nicole pernah jalan-jalan terus beli tiket online? Pernah beli tiketnya online nggak? Iya, iya. Halo, Nicole? Iya. Iya, ya, pernah? Pernah. Pernah ya. Nah, jadi Hmm. misal kamu punya ada si Anderson gitu ya. Si Anderson ini beli 18 tiket. Terus harga satu tiketnya 19,90. Nah, Hmm.
Berarti yang perlu dibayar sama Anderson berapa? 18 kali 1950. Berapa ya? Dikali. Belum. Suaranya nggak jelas, cuman nggak apa-apa. Dikali. Eh, Kak Daud akan coba Berapa? bahasin aja ya. Jadi mungkin akan sedikit bertanya ke Nicole, tapi kalau misalnya Nicole ada pertanyaan, langsung dinyalakan mikrofonnya ya, atau langsung ngomong aja ya. Soalnya Kak Daud tanya, susah ngedenger Nicole suaranya. Oke? Nah, Ya, ya. jadi kalau ada pertanyaan langsung ngomong. Jadi yes, kalau buat kita ngitung, tinggal dikaliin aja 19, 90 ke 18. But it's really hard for us ya, apalagi kalau apps tiket online gitu, mana usersnya udah banyak banget. It's impossible for all users. We use print all of the times. Ya, so how can we do it? Ya, rather than we use print, ya, and each new users come up, we use variables. Jadi dengan variabel ini adalah kode universal. Jadi kamu ibaratnya punya template gitu. Nah, ini yang udah kemarin kita bahas ya. Kadang akan quick review aja. Jadi algoritma itu kemarin makan ya. Terus ada tiga aturan bahasa pemrograman, awal, urutan, sama ragam kode. Dan fungsi ada print ya. Kita juga bisa lakuin arithmetic dari si angka-angkanya gitu. Nah, Hmm. jadi variabel itu apa sih? Variabel itu adalah kotak. Dia tempat nyimpen nilai, ya. Contoh, kamu punya variabel hours, terus sama dengan nilai. Nah, ketika Nicole pengen panggil nama variabel hours-nya, ya, berarti yang Nicole dapetin adalah nilainya, yaitu 6, ya. Nah, ketika Nicole panggil di dalam print minutes, yang Nicole dapat adalah 42. Nah, berarti yang perlu dilihat, oh kalau variabel itu ada nama, tanda sama dengan sama nilainya. Jadi once you call the variables names, it will get the values. Ya. Nah, nama variabel itu ya yang baik seperti apa sih? Jadi nggak boleh terlalu pendek sama nggak boleh terlalu panjang. Ya. Nah, jadi at least nama variabel itu ada dua kata doang. Terus kalau misalnya Nicole mau ada spasi, kasih underscore. Ya. Nah, kalau di sini, oh, kok ini ada tanda petik dan ini ada angka. Jadi ada eh, nilai itu ada beberapa jenis. Ya, ada yang namanya bulat desimal dan juga ada string. Kalau numerik, angka, jadi yang nggak ada komanya dia disebut sebagai bulat. Kalau misalnya yang ada titiknya itu sebagai desimal. Ya. Tapi kalau misalnya apapun yang dikasih tanda petik, ini kita sebut sebagai string. Nah, contoh kita punya program untuk menghitung gaji karyawan. Jadi gaji hariannya dia 1.000, dia bekerja selama 22 hari, berarti total gajinya ya udah tinggal gaji harian dikali hari. Nicole bakal dapat 1.000 kali 22, yaitu 22.000 ya. Nah, kalau misalnya Nicole update gaji hariannya jadi 500, ya udah Nicole bakal dapat 500 kali 22 ya. Ya gitu, yaitu 11.000 seanti print total. That's it. Ada pertanyaan dulu nggak, Nicole? Nggak ada. Ada apa pertanyaannya? Tidak ada. Nggak ada. Oke. Boleh langsung di-share screen, Nicole ya. Kita akan coba praktekin. Hmm. Abang buka web.
Nama websitenya apa sih? Eh, Kita buka ini ya. Kamu klik tombol tambah, algorithmics, diketik ALG. Di sini aja nih kok biar ada cache-nya. Di sini ya, ALG. Nah, ini udah ada nih di bawah. Udah ada di bawah. Nah, ya. Masih ingat username dan passwordnya? masih benar kan ya Nisa atau ganti? Ini username-nya, ini passwordnya. Nicole mungkin ada ada earphone atau ada headphone, jadi mikrofonnya bisa nyambung ke situ. Pakai komputer ya? Ada earphone atau mikrofon. Kak Daud agak sulit buat mendengar suaranya Nicole. Fungsinya nggak ada yang pakai mic. Kenapa? Fungsinya nggak ada yang pakai mic. Headphones-nya nggak Oke, ada yang pakai mic itu. oke, oke. Nanti Kak Daud akan minta ulang-ulang aja berarti ya. Atau mungkin boleh join lewat handphone satu lagi. Jadi di situ Eh, mikrofonnya Nicole dari handphonenya ya. Nggak tahu kenapa yang hari ini lebih nggak jelas dari yang awal kemarin ya. Apa kemarin karena join lewat HP juga ya? Coba join lewat HP juga ya. Nah, eh, yang komputernya kan Daud mute ya. Oke, boleh dibuka yang nomor 3. Nah, boleh dijawab. Ada 3 jawaban ya. Betul, betul. Satu lagi. Yes, pintar. Oke, boleh dijawab.
Oke, coba dibaca dulu soalnya. Salah satu akuntan perusahaan travel mencoba menulis program untuk menghitung harga jasa paket wisata. Tapi dia membuatnya perbaiki error dalam membuat menggunakan program. Ya, kita benerin error aja. Baris satu itu kan teks ya. Berarti kalau teks dikasih, nah kurungnya nggak usah, tanda petiknya betul. Terus baris 2, 3 udah benar, 4 nih. Ada nggak variabel orang, Nicole? Nah, nah. Nggak ada ya, adanya variabel banyak orang. Jadi tambahin jadi banyak orang ya. Harganya juga sama ya. Nah, harga ada nggak? Nggak ada ya. Jadi harga tiket, betul. Nah, kita pengen lihat di gambarnya, Nicole. Ada Smith, pemandu, terus ada Smith. Nah, berarti kita pengen manggil nilai Smith ini. Berarti caranya panggil dari variabel nama keluarga. Nggak apa-apa, tetap dibuka aja, Nicole. Mm-mm. Nah, berarti kita panggilnya lewat variabel nama keluarga ya, di baris 5. Enggak, kalau dia di dalam teks, dia dianggapnya sebagai, di dalam petik, dianggapnya sebagai teks. Nah, berarti ini dihapus lagi aja spasinya, Nicole. Kita panggilnya variabelnya aja, Nicole. Saudah tanda koma. Saudah tanda koma, nama underscore keluarga. Enggak, nama variabelnya. Mm-mm. Nah, terus ini harga paket. Ini kan titik 2 ya. Berarti titik duanya harusnya ada di dalam tanda petik. Nggak usah di spasi. Nggak ada spasinya nih, Kak. Terus, ini titik koma sama tanda petiknya diganti ya. Jadi tanda petik satu tok. Tanda petiknya harus sama. Oke, udah. Kayak gitu ya nih kalau coba. Kamu boleh checklist. Nah, jadi kalau kamu lihat ya, ditutup buku tugasnya dulu. Balik dulu ke nomor 4 ya. Coba ditutup dulu buku tugasnya. Di play dulu nih kok. Nah, jadi kan di sini kamu panggil nama underscore keluarga. Yang kamu dapat berarti nilainya. Ya, terus yang kedua juga sama nih variabel total. Yang kamu dapat adalah hasil perkaliannya. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Lanjut ya, nomor 5. Sudah dibaca ya. Nggak apa-apa, dibuka aja buku tugasnya nih kok. Nah, lihat ya, berarti baris satu 2 udah benar, baris 3 nih Niko.
Mm-mm. Nah, kita punya variabel total, tapi ada nggak variabel total? Nggak ada ya. Berarti digimanain? Baris 5 ya, kita simpan ke dalam variabel total kita. Ini karena kan ini hasil kalinya ya. Jadi betul, kamu kasih total di sebelah kirinya, Nicole. Ini disimpan dalam variabel. Ya, total sama dengan, nah udah jadi variabel total nilainya hasil perkalian gitu. Ya, yes. Udah boleh di play dulu coba. Nah, ada pertanyaan dulu nggak? Bingung nggak? Hmm, Bingung di berarti bagian kalau mananya? satu sama variabelnya ditaruh di belakangnya itu ngambil pakai kurung atau tanda petik ya. Tinggal tulis saja. Iya, nggak usah kasih tanda petik. Kalau dikasih tanda petik, dia dianggapnya sebagai teks. Hmm. Ah, Ya, I see. Oke. ya. Ada lagi? Nah, nah, nah. Nggak ada ya, lanjut. Nah, nah, berarti kita tinggal bikin dulu rumusnya nih. Ini kan udah ada semuanya Nicole ya. Oh, ini untuk satu asuransi. Berarti menurut Nicole gimana cara ngitungnya? Ini kan untuk satu orang nih asuransinya. Kita pengen tahu yang perlu Semuanya dikali dibayar 3. sekeluarga. Yes, tambahin dikali 3. Berarti di variabel total rumusnya gimana? Hmm, nggak usah kasih tanda petik Nicole. Kalau nama variabel langsung aja. Hmm, terus, terus, Pakai koma nggak? enggak, Ah, oke. enggak. Pakainya apa? Kan ini untuk satu orang nih, Nicole. Nah, kita pengen hitung buat sekeluarga. Berarti rumusnya digimanain? Kali. Dikali betul. Tapi untuk satu orangnya berarti gimana? Eh, ditambah. Ditambah dulu, berarti semuanya ditambah dulu, baru dikali orang, gitu ya. Oh, I see. Jadi udah langsung di sini rumusnya. Kamu bikin berarti bagasi tambah transport, tambah kesehatan, tambah paspor, kali orang. Kayak gini. Kayak gitu, betul. Terus digimanain? Ini kan buat satu orang, buat satu keluarga berarti, nah kalau gitu berarti paspor doang ya nanti yang dikali 3. Ya enggak? Berarti kalinya ada di mana? Hmm. Kayak gini. Iya, Hmm. kalau kayak
Kalau kayak gini paspornya doang yang dikali tiga, yang lainnya nggak diapa-apain, dikomain juga nggak. Berarti gimana ya? Tahu. Berarti ujungnya tinggal Nicole kasih kali tiga doang, ya. Ujungnya di luar yes kali tiga gitu. Oh enggak. Udah gitu ya. Nah, Hmm. tinggal di print sama Nicole kayak di gambar. Dia belum ada printnya, nggak mengeluarkan apa-apa ya. Ah, Dia harus kasih print dulu. di depannya Magesita soal kesehatan paspor. Di bawahnya aja bikin baris baru. Ah, Nah, kan, ini kalau variabel dikasih tanda petik, jadinya langsung teks doang. Jadi gimana? ah, di depannya. Berarti yang teks itu yang mana? Coba dilihat buku tugasnya. Yang teks itu kan ini, ya. Hmm. Terus ini adalah rumusnya. Berarti gimana? Tulis rumusnya di sebelahnya. Ah, oh, ini deh. Berarti habis tanda titik duanya, koma. Kok koma? Sorry, titik dua ya. Kadang tulis titik dua tapi bilangnya koma. Titik dua, tanda petik, petik dua, terus koma. Nah, baru panggil variabelnya. Kayak gitu ya. Nah, Ah, jadinya angka tuh. Karena dia dianggapnya bukan teks. Dia ya udah variabel. Ini nilainya. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kayaknya ini agak bingung coba. Ada bagian bingung nggak, Nicole? ada. Yang mana? Berarti setiap kali misalnya mau masukin kayak totalnya, setelah tulisan Mm-mm. keluarga harus petik terus koma terus udah tulis totalnya doang. Konsep yang dihapalinnya nggak gitu. Jadi kalau mau pakai variabel, nggak perlu kasih tanda petik. Tanda petik dikasih buat teks. Oh, Ada lagi? udah. Udah cukup? Kalau cukup boleh di checklist ya. Nah, kita akan masuk ke bagian berikutnya. Pada mau share screen ya. Nah, bagian yang kedua adalah tentang data yang masuk. Jadi apa itu data yang masuk? Kamu pernah ini punya akun YouTube atau akun Instagram, Nicole? Apa? Punya akun YouTube atau akun Instagram? Dua-duanya punya. Dua-duanya punya. Kalau namanya sosmed harus login ya. Setuju ya? Jadi masukin Oh. email sama masukin password kan. Nah, gimana caranya bikin itu? Ada namanya fungsi input. Jadi kamu bikin input, terus teks yang ditampilinnya apa? Simpan dalam variabel. Nah, berarti kalau kamu panggil nama keluarga sama dengan input, ya udah yang di dalam kurung akan ditampilkan di atas, lalu tanda panah tiga muncul. Artinya kamu perlu ketik. Nah,
Kamu ketik Anderson, nanti berarti nilai variabel nama keluarga itu adalah Anderson. Pas Nicole panggil nama keluarga, yang kamu dapat adalah Anderson. Hmm. Gitu ya. Karena dua inputnya ya udah, berarti ada dua juga. Disuruh London juga. Ya. Jadi input ini apa? Input ini untuk masukin data. Yang di dalam teks ini apa petunjuknya, kita perlu masukin apa, misalnya login gitu ya. Nah, nanti kita tinggal masukin datanya pas ada tanda panah tiga. Disimpan deh ke dalam variabel. Ya. Contoh, Nicole, kamu punya tambahan jasa sama dengan input. Kamu masukin 300 nih. Total itu 2.500 tambah tambahan jasa. Berarti variabel total nilainya berapa? 200, 2.500 yang tambah tambahan pulsa. Berapa? 2.800. 2.800 harusnya ya. Tapi ternyata loh, kok error? Nah, jadi kalau misalnya Nicole masukin data pakai input, ya, itu dianggapnya sebagai teks, sebagai string. String ditambahin angka, nggak bisa, error. Nah, terus gimana Oh, dong? Biar bisa dirubah. Nanti Nicole tinggal kasih INT. Jadi asalnya misalnya Nicole masukin 300, kamu rubah nih tambahan jasanya pakai INT. Ya udah, berarti INT 300. Nah, ini gunanya untuk apa? Merubah jadi angka. Jadinya bisa nih 2.500 tambah 300. Sama yang kamu bilang tadi ya, yaitu 2.800. I Gitu. see. Ya. Ada Oke. pertanyaan dulu? Belum. Belum ya. Jadi itu gunanya si INT. Nanti STR akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. So, Nicole, kalau belum ada pertanyaan, boleh share screen. Kita mau lanjutin lagi latihannya. Oke. Nah, kamu klik aja yang tanda putih ini, yang ini ya. Terus nomor 4. Nah, dipilih ada 4 jawaban ya. Betul. Juga lagi. Nah, ini enggak ya. Yang di apa? Yang ditampilkan dalam tanda kurung itu enggak disimpan. Yang ini juga enggak. INT itu bukan buat masukin melewati keyboard, tapi input. Yes, yes. Satu lagi, yes. Oke, boleh dijawab.
Coba baca dulu. Nah, jadi kita mau membenarkan error dulu ya. Ya, lihat cara pakai input tadi gimana? Nicole. Ini ada nggak fungsi put? Hmm, ini ini Ya kenapa ada put? ya. Berarti kasih in Hmm. gitu depannya input. Terus di dalam input harus kasih tanda petik, yes. Pintar. Baris 2 baris 3 juga sama ya. Kayak gini. Kasih tanda petik nggak? Iya, semuanya. Yang di dalam input harus kasih tanda petik ya. Nah, coba Nicole checklist. Langsung di checklist aja yang ini nggak apa-apa. Stop dulu. Nah, checklist. Oke. Nama belakangnya siapa? Bebas ya kalau yang ini. Ini diketik maksudnya di sini, Nicole. Ya, nah ini diketik nih. Ini kan ada tanda panah tiga nih. Nicole masukin datanya kayak login ke email. Hmm, enter kalau udah. Nah, negaranya. Terus musimnya. Nah, tiga input kan. Jadi dia tiga kali input juga. Semi. Oke, enter lagi. Nah, jadi kalau Nicole lihat, ditutup dulu buku tugasnya. Lihat ya, ini kan yang pertama nama keluarga. Kamu masukin Anderson. Kamu panggil lagi nama keluarga. Ya udah, dapatnya adalah Anderson. Yang ini Swiss, yang ini Semi. Ya, coba ada pertanyaan dulu nggak? Belum belum. Belum ya, lanjut. Nomor berikutnya ke nomor 5. Pinter. Nah, ini yang INT nih. Yang INT harus kasih kurung ya. Awalnya juga. Nah, ini ingat karena dia variabel berarti nggak usah tanda petik ya. Karena dia variabel, jadi Nicole nggak usah kasih tanda petik lagi. Ini hapus aja spasinya. Nah, terus yang baris 3 udah, tapi dikasih enter lagi ya, Nicole. Heeh, enter baris baru. Nah, hari sama dengan dibuat kayak gini ya, dirubah ke INT sama dengan INT hari.
gitu. Mm-mm. Nah, jadi harga hotel kali hari nantinya ya. Siap. Oke. Ada yang kurang nggak di baris 6? Siap. Oke, boleh dicek ya, Nicole. Bebas, ini berapa aja angkanya ya? Mantap. Ada pertanyaan dulu nggak? Belum. Ada apa? Apa pertanyaannya? Nggak apa-apa, mikrofonnya dinyalain aja. Belum. Belum ada. Oke, lanjut. Udah, berarti ini sama kayak yang sebelumnya ya, Nicole. Kamu suruh input, terus disuruh INT juga nanti ya. Titik duanya jangan lupa. Hmm, tinggal dirubah ke INT-nya, Nicole. Berarti kamu bikin baris baru, di enter, harga sama dengan INT, harga. Kalau INT-nya langsung nama variabelnya aja, Nicole. Jadi harga sama dengan INT, ditulis lagi harganya. Enggak, ini dihapus aja, Nicole. Hapus semua yang di dalam tanda kurungnya dihapus. Nah, ini tinggal INT aja ya, INT harga gitu di dalam tanda kurungnya ya. Nice. Tinggal dibuat yang bonusnya berarti. Bonus input lalu dirubah ke INT lagi gitu. Ini. Mm-mm. Nah, dilihat nih, dia dari 15.000, terus ada 350. Jadi segini nih dari 15.000. Berarti digimanain? Oh,
Mm-mm. Mm-mm. Tulisnya apa? Harga setelah bonus itu? Atau bonus? Nah, ya lihat. Ini kan dari 15.000. Terus ada bonus 350. Eh, nah ini kan ada harga 15.000. Terus ada bonus 350. Jadi 14.650. Apa rumusnya, Nicole? Kurangin. Bagi. Ya, dikurangin aja ya. 15.000 jadi 14.650 gitu. Berarti gimana rumusnya? Lupa. Dibikin variabel baru aja total ya. Salah. Nggak gini nih kok. Kita bikin variabel baru aja total. Berarti totalnya tadi rumusnya itu apa nih kok? Ah, Bentar lah, sebutkan. Boleh. Mm-mm. Rumusnya berarti tadi kita buatnya seperti di gambar nih kok. Coba dilihat. Nah ini Nicole udah bener nih harga setelah diskon. Cuman ininya belum. Angkanya. Jadi yang di baris 6 ini nggak apa-apa dihapus aja. Kan kita cuma pengen satu print doang. Nah, gimana cara dapetin angka 14.650 ini? Oh, di, iya. Jadinya dibagi atau dikurang? Nah, cuman ini kalau Nicole buat di dalam tanda petik ya udah dia jadi teks Nicole. Ini nggak usah lagi ada sama dengan Nicole. Kurungnya juga udah nggak usah lagi. Hmm, nah, apa yang salah berarti? Berarti
Yang di baris 5 ini kita pindahin ke bawah ya, Nicole. Baris 5-nya kita pindahin ke bawah. Di Ctrl X. Lalu ini dihapus. Lalu bikin baris baru. Ctrl V. Nah, ini ingat tanda yang teksnya itu yang mana, Nicole? Harga setelah diskon kan? Berarti tanda petiknya cuma sampai harga setelah diskon. Ini inputnya masih jalan, nggak bisa diedit kalau masih jalan. Ya, di situ tanda petiknya. Nah ini bukan bonus yang dipanggilnya, tapi yang dipanggilnya nama variabelnya apa? Total. Ya, boleh di checklist ya. Nah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu. Ah, hmm. Apa pertanyaannya? Ah, boleh screenshot nggak? Kenapa, Niko? Kayaknya belum. Kenapa? Belum, belum. Belum ada ya. Ini kalau belum ada, kado share screen ya. Jadi hari ini kita udah cukupkan aja. Kita hari ini udah belajar mengenai variabel dan data input. Jadi kamu udah bisa bikin program, bisa login email, bisa login password, gitu ya. Dan kita juga udah bisa disimpan ke dalam sebuah variabel. Sebelum kelasnya ditutup, Nicole ada pertanyaan dulu. Ah, belum sih, kayaknya udah kejawab tadi. Oke, kalau belum ada, bye-bye Nicole, selamat pagi. Pasti, bye-bye. Bye.